Shalom Jemaat GBI Purwadadi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pertengahan minggu kita, Kamis 8 Juli 2021. Tema minggu ini berbicara tentang hikmat Tuhan di masa sukar. Kita sudah mendengar hari Minggu kemarin penjelasan dari Bapak Gembala di mana di tengah hiruk pikuk yang terjadi hari-hari ini kita harus berfokus kepada Tuhan dan harus tetap minta hikmat-Nya. Kenapa kita harus berfokus kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang merupakan sumber hikmat. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal 30 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ulangan 30 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 berbunyi, "Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa ketika kita menghadapi masa-masa sukar, ketika kita dibawa masuk kepada situasi dan keadaan yang kelihatannya mengkhawatirkan kita, membingungkan kita, menakutkan kita, maka kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa firman Tuhan menegaskan hari ini, "Aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan." Kita diberi pilihan. Apakah kita mau melihat realitas dunia ini, fakta-fakta lahiriah yang kita perhatikan? Memang kita tidak bisa memungkiri situasi pandemik gelombang kedua ini menghajar Indonesia. Kurva kematian sangat tinggi. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa dengan peningkatan kurva, maka peningkatan kurva kesembuhan pun akan naik. Itu hukumnya. Kita percaya bahwa kita akan segera dilalukan dari puncak badai pandemik ini. Namun, di balik kita melihat fakta-fakta lahiriah yang ada, maka kita harus mengarahkan kepada fakta-fakta rohani, fakta-fakta ilahi. Fakta ilahi berkata bahwa Allah memberikan kepada kita pilihan, kehidupan atau kematian. Untuk itu, apa yang harus dilakukan? Ayat 16 berkata, "Pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan." Saudara, situasi boleh menakutkan, tetapi perintah Tuhan tegas. Yang pertama, kasihilah Tuhan. Mengasihi Tuhan membuat kita akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang bisa
menghentikan kehidupan kita selain dari Allah, pemilik kehidupan dan rancangan yang terbaik buat hidup kita. Untuk itu, tidak ada alasan untuk khawatir, tidak ada alasan untuk cemas. Yang kedua, dikatakan cara mengasihi Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah dan peraturannya. Saudara, hari-hari ini hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kita harus berhikmat, kita harus minta tuntunan dari Allah. Namun, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu lagi risau. Tetap setia, tetap berpegang pada ketetapan Tuhan, tetap berpegang kepada peraturan-peraturannya. Kalau kita perhatikan bahwa hari-hari ini kita diberi kesempatan untuk peka kepada apa yang Tuhan nyatakan, peka kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan justru ini kesempatan untuk kita terus menyala-nyala di hadapan Tuhan, untuk membangkitkan roh kita, agar kita terus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Allah dan kebenaran firman-Nya. Kita percaya kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Anda tidak pernah ditinggalkan sendirian. Untuk itu biarlah rohmu menyala-nyala dan teruslah mencari hikmat Allah di tengah-tengah masa sukar ini. Tuhan adalah sumber hikmat. Untuk itu carilah wajah-Nya. Biarlah kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan biarlah kita terus berpegang pada perintah dan peraturannya. Kalau Alkitab berkata bahwa kita jangan takut, maka tidak ada alasan untuk kita takut. Kalau Alkitab berkata bergembiralah karena Tuhan, maka itulah yang menjadi pegangan kita. Kalau Alkitab berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenaimu, maka kita percaya bahwa Dia memegang masa depan kita. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Anda dan saya adalah orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tidak ada alasan untuk buat kita cemas dan khawatir. Kalau Allah sendiri sudah berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan pernah kita khawatir akan masa depan kita, karena Ia yang merancangkan kehidupan kita. Bukankah bunga bakung yang hari ini kelihatan besok tidak ada saja Tuhan dandani. Terlebih lagi kehidupan kita, saudara dan saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tetap berjaga-jagalah, tetap berpegang kepada firman. Semakin mengasihi Tuhan, semakin menghidupi firman. Itulah bagian kita sebagai orang percaya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman. Engkaulah sumber hikmat. Bawa kami untuk mengerti setiap kehendak dan rencanamu. Bawa kami untuk tertuju hanya kepada Tuhan, bukan kepada persoalan dan ketakutan kami. Karena dengan Allah yang maha besar, Allah pemilik hidup, bahkan alam semesta ini berjalan bersama dengan kami. Apa yang perlu kami khawatirkan dan takutkan? Selain kami terus hidup hanya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga melepaskan doa kesembuhan bagi sahabat-sahabat kami yang masih sakit, yang hari-hari ini habis pengharapan, merasa putus asa. Biarlah damai sejahtera dari Allah, kesembuhan pemulihan dari Allah boleh terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, selama masa PPKM ini sampai dengan tanggal 20 Juli, Bapak Ibu Saudara tetap lakukan prokes dengan baik. Kita ibadah masih tetap secara daring. Saudara boleh terus mempersiapkan hati untuk ibadah hari Minggu. Mari kita mau peka apa yang Tuhan mau nyatakan. Justru gunakan kesempatan hari-hari ini untuk mengerti setiap rancangannya dan mengejar hadiratnya. Biarlah kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Salam untuk keluarga, tetap bersuka cita.